Tak ada yang tahu bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga. Di antara kisi-kisi AC tua, di tengah kota Tokyo yang sunyi, antara seorang pria Jawa yang merantau dan seorang janda Jepang yang kehilangan makna hidup. Tapi ketika tangan bekerja dengan tulus, dan hati mulai saling mengisi, segalanya bisa berubah. Inilah kisah yang tak pernah ia bayangkan, tentang cinta, luka, dan harapan. Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Langit Tokyo sore itu mendung, udara lembab dan sesak. Di tengah hiruk-pikuk kota besar itu, seorang pemuda sederhana asal Wonogiri berjalan dengan seragam biru pudar dan toolbox di tangannya. Namanya Darto, usia 28 tahun, TKI yang bekerja sebagai teknisi pendingin ruangan. Kerja itu ibadah, Mas. Begitu pesan ibunya saat ia berpamitan dari desa. Tapi siapa sangka, pekerjaannya kali ini akan membawanya ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu, Darto mendapat panggilan dari sebuah rumah tua di distrik Setagaya. Pelanggannya bukan sembarang orang. Seorang wanita Jepang berusia sekitar 50 tahun, Madam Haruka, tinggal sendiri setelah suaminya meninggal dunia setahun lalu. AC rumahnya rusak, dan ia memanggil teknisi dari perusahaan tempat Darto bekerja. Saat tiba di depan rumah, Darto sempat ragu. Bangunan tua, halaman dipenuhi dedaunan gugur, dan pagar besi yang berderit saat dibuka. "Sumimasen, saya teknisi AC," kata Darto dengan bahasa Jepang yang masih kaku. Pintu dibuka perlahan. Sosok wanita parubaya dengan kimono lusuh muncul. Wajahnya dingin dan matanya nyaris tak menunjukkan emosi. "Masuk saja. AC-nya di ruang atas," ucap Haruka datar. Tapi Darto bisa melihat matanya sembab. Di tengah kesunyian rumah itu, Darto mulai memperbaiki AC. Tangannya cekatan, tapi pikirannya terganggu oleh suasana aneh. Udara yang terasa lebih dingin dari sekadar suhu ruangan, seakan menyimpan kesedihan yang dalam. Tak sengaja, saat ia membuka casing unit AC, selembar foto jatuh. Seorang pria Jepang berusia sekitar 50-an, tersenyum bersama Haruka. Di balik foto itu tertulis dengan tinta yang sudah pudar, "Untuk Haruka, wanita terindah yang selalu membuat hatiku hangat." Darto hendak memungut foto itu, tapi Haruka lebih dulu mengambilnya. Tangannya bergetar. Untuk sesaat, keheningan melingkupi mereka. "Maafkan saya, Madam," ucap Darto pelan. Haruka hanya menatapnya, lalu berkata, "Kau orang pertama yang melihat foto itu, setelah ia pergi." Mereka terdiam. Tapi disitulah, pertama kalinya dua jiwa yang kesepian mulai mengenal luka masing-masing. Malamnya, saat Darto hendak pulang, Haruka memanggilnya kembali. "Besok, bisakah kau datang lagi? Bukan untuk AC, tapi aku butuh seseorang yang bisa memperbaiki suara sepi di rumah ini." Darto kembali ke rumah itu keesokan sore, meski pekerjaannya sudah selesai. Bukan karena diminta perusahaan, tapi karena sesuatu dalam diri Haruka membuatnya penasaran. Bukan sebagai wanita, tapi sebagai manusia yang tampak kehilangan sebagian jiwanya. Begitu pintu dibuka, Haruka berdiri dengan nampan teh hangat di tangannya. "Kau datang," katanya singkat. "Saya bawa makanan dari konbini." "Saya nggak tahu makanan Jepang, takut salah," jawab Darto sambil tersenyum kikuk. Haruka tak tertawa, tapi ia menerima makanan itu dan mempersilakan Darto duduk di meja makan kecil dekat jendela. Mereka makan dalam diam. Sesekali Haruka mengamati Darto seperti hendak membaca sesuatu dari wajahnya. "Kau dari mana?" tanya Haruka. "Wonogiri, Indonesia." "Kang, banyak sawah dan ayam," jawab Darto sambil terkekeh, mencoba mencairkan suasana. "Suamiku suka ayam goreng," balas Haruka. Suaranya pelan, seperti baru saja membuka pintu masa lalu. Obrolan berlanjut pelan, dari makanan hingga musim semi yang akan datang. Bagi Darto, ini pertama kalinya ia berbicara dengan wanita Jepang selama itu, tanpa tekanan kerja, tanpa batas. Ia mulai melihat sisi lain Haruka, lembut, namun rapuh. Ketika matahari mulai tenggelam, Haruka mengajak Darto ke taman belakang rumah. Di sana, pohon sakura tua berdiri tegak meski rantingnya nyaris gundul. "Dia tanam pohon ini saat ulang tahunku yang ke-30, ujar Haruka lirih, menunjuk pohon itu.
Katanya, setiap musim semi, bunga sakura akan mengingatkan kita bahwa hidup itu singkat tapi indah. Darto menunduk. Ia bisa merasakan beban kesepian yang Haruka simpan. Tanpa sadar, ia berkata, "Saya juga pernah kehilangan, Madam. Ayah saya meninggal waktu saya kecil. Ibu saya membesarkan saya sendirian. Tapi beliau kuat. Mungkin seperti Madam." Mata Haruka berkaca-kaca. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya berjalan pelan kembali ke rumah, meninggalkan Darto sejenak di bawah pohon sakura itu. Saat Darto hendak pamit, Haruka menoleh dan berkata, "Jika kau tidak keberatan, datanglah setiap sore. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa, tapi kehadiranmu membuat rumah ini hidup kembali." Hari-hari berikutnya, sore Darto tak lagi dihabiskan di asrama TKI atau di warung ramen murah langganannya. Ia rutin berkunjung ke rumah Haruka. Awalnya hanya duduk dan mengobrol. Kadang menyapu halaman, kadang mengecat pagar. Semua ia lakukan dengan ringan, tanpa pamrih. Tapi diam-diam, hatinya mulai berubah. Begitu pula Haruka. Wanita parubaya itu mulai membuka sisi dirinya yang selama ini tertutup rapat. Ia bercerita tentang masa muda, lukanya saat kehilangan suami karena serangan jantung mendadak, dan bagaimana ia hampir menjual rumah itu karena tak kuat lagi hidup sendirian. Namun, hari itu berbeda. Saat Darto sedang memperbaiki lampu dapur yang kedap-kedip, Haruka masuk dengan wajah murung. "Seorang kerabat datang tadi siang," ucapnya sambil duduk di dekat pintu. "Mereka bilang aku harus berhati-hati denganmu. Katanya, aku terlalu tua, dan kau hanya mengincar sesuatu." Darto menghentikan pekerjaannya. Ia duduk perlahan, menatap Haruka dengan wajah terluka. "Madam pikir saya seperti itu?" tanyanya. Haruka menggeleng. "Aku tidak tahu. Tapi aku takut, Darto. Aku takut menyukai seseorang lagi. Takut berharap. Karena aku tahu akhirnya." Seng. Waktu seolah berhenti di dapur tua itu. Dengan suara pelan, Darto menjawab, "Saya nggak datang karena mau sesuatu. Saya datang karena saya merasa nyaman. Karena saya tahu, Madam juga sendirian. Sama seperti saya. Apa itu salah?" Haruka menatap mata Darto. Tatapan yang awalnya penuh keraguan, perlahan melembut. "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Tapi sejak kau datang, ada bagian dari diriku yang mulai hidup kembali," katanya nyaris berbisik. Mereka terdiam, tapi dalam diam itu, perasaan-perasaan yang tak bernama mulai mengakar kuat. Malam itu, saat Darto pulang, ia menerima telepon dari supervisor tempatnya bekerja. "Kau dipindahkan ke Osaka mulai minggu depan. Ada proyek besar. Tak bisa ditolak. Siapkan dirimu." Darto mematung. Apa yang akan ia katakan pada Haruka? Apakah hubungan yang mulai tumbuh ini akan layu sebelum sempat mekar? Darto berdiri lama di halte kereta malam itu. Telepon dari supervisornya masih menggantung dalam pikirannya. Osaka? 3 bulan proyek? Itu artinya, tak bisa bertemu Haruka, tak bisa duduk di bawah pohon sakura bersamanya, dan tak bisa menjawab apapun tentang rasa yang sedang tumbuh di antara mereka. Keesokan sore, ia tetap datang ke rumah Haruka. Tapi kali ini, senyumnya berat. Haruka langsung merasakannya. "Ada yang berubah," kata Haruka sambil menuangkan teh. Darto mengangguk pelan. "Saya dapat tugas ke Osaka. Proyek besar. Harus berangkat lusa." Keheningan menyelimuti ruangan. Teh di cangkir Haruka mulai dingin. "Lusa?" tanya Haruka dengan suara nyaris tak terdengar. "Ya. Saya juga baru tahu tadi malam. Maaf saya nggak langsung bilang." Haruka berdiri dan berjalan ke jendela. Ia memunggungi Darto. "Kalau begitu, mungkin memang hanya sampai di sini," ucapnya datar. Darto terdiam. Hatinya nyeri mendengar kata-kata itu. "Madam, saya akan kembali. Setelah proyek selesai. Saya janji." "Jangan janji kalau kau sendiri tidak yakin. Aku sudah terlalu sering ditinggalkan," Haruka menjawab tanpa menoleh. Darto berdiri, mendekatinya perlahan. "Saya nggak mau Madam merasa seperti itu lagi. Saya nggak tahu ini cinta atau bukan, tapi yang jelas, saya peduli." Haruka menoleh. Matanya mulai berkaca. Tapi seperti biasa, ia menahan air mata itu.
Pergilah, Darto. Kalau memang hatimu bersih, aku percaya kau akan kembali. 2 hari kemudian, Darto benar-benar pergi ke Osaka. Tapi seminggu setelah ia berangkat, Haruka mendapat amplop coklat tanpa pengirim. Di dalamnya, foto Darto berdiri di depan pohon sakura rumah Haruka, dan secarik catatan kecil. Kalau bunga sakura itu mekar sebelum aku kembali, tolong tunggu aku di bawahnya. Kalau belum mekar, aku tetap akan datang. Hari-hari di Osaka begitu melelahkan. Darto bekerja siang dan malam, mengurus proyek instalasi pendingin di sebuah gedung besar. Tapi pikirannya terus tertinggal di Setagaya, di rumah tua dengan pohon sakura yang mulai menggugurkan kuncup. Setiap malam, ia membuka lipatan kertas catatan Haruka yang diam-diam ia simpan sebelum pergi. Aku sudah tak pernah menunggu siapapun. Tapi entah kenapa, kali ini aku ingin belajar menunggu. Di sisi lain, Haruka menjalani harinya dengan sunyi. Ia kembali menyendiri, mengurung diri dalam rumahnya yang dingin. Namun kali ini, berbeda. Kesunyian itu tidak lagi hampa, karena ada harapan kecil yang mengendap di sudut hatinya. Pohon sakura di halaman mulai menunjukkan tanda-tanda awal musim semi. Tunas muda mulai muncul. Haruka menyiramnya setiap pagi, seolah merawat janji yang tertanam di dalamnya. Suatu hari, seorang tetangga tua datang membawa gosip. Aku dengar kau dekat dengan teknisi Indonesia itu, katanya sambil tersenyum sinis. Kau tahu, orang-orang membicarakanmu. Mereka bilang, kau gila, jatuh cinta pada pria seumuran anakmu. Haruka hanya tersenyum tipis. Tapi malamnya, ia duduk lama di bawah pohon sakura itu, memandangi langit Tokyo yang penuh bintang. Apakah aku memang bodoh? Gumamnya sendiri. Atau hanya ingin bahagia, walau sebentar. Sementara itu di Osaka, konflik meledak. Salah satu supervisor Jepang menghina Darto di depan umum, karena kesalahan yang bukan sepenuhnya salahnya. Hei, kamu cuma tukang. Jangan ajari kami soal kerja, bentak supervisor itu. Darto mengepalkan tangan, menahan amarah. Tapi ia memilih diam. Malam itu, ia membuat keputusan besar. Ia mengemasi barang-barangnya, menghubungi perusahaannya, dan berkata, "Saya mundur. Saya harus kembali ke Tokyo. Ada seseorang yang harus saya perjuangkan." Seminggu kemudian, Haruka membuka pintu rumah saat mendengar ketukan pelan. Hatinya hampir berhenti berdetak saat melihat siapa yang berdiri di sana. Tapi sosok itu menunduk dalam-dalam dan berkata dengan suara serak, "Saya kembali, Madam. Tapi, apakah Madam masih mau membuka pintu untuk saya?" Haruka berdiri terpaku di ambang pintu. Darto, dengan wajah lelah dan mata yang penuh kerinduan, masih menunduk menunggu jawaban. Hening. Lalu Haruka berbisik pelan, hampir tak terdengar, "Aku sudah tak punya kekuatan untuk menunggu. Tapi entah kenapa, kakiku tetap membawaku ke bawah pohon sakura setiap pagi." Darto tersenyum. Bunganya mekar. "Sudah. Tapi aku lebih senang menunggu seseorang daripada melihat bunga itu sendiri." Tanpa banyak kata, Haruka membiarkan Darto masuk. Rumah itu kembali hidup, dengan tawa kecil, dengan obrolan hangat, dan aroma teh yang kembali diseduh 2 cangkir. Hari-hari berlalu seperti mimpi. Mereka mulai terbuka satu sama lain, tak lagi menyimpan luka sendiri. Dan pada suatu malam yang tenang, saat angin musim semi bertiup lembut, Darto menyentuh tangan Haruka untuk pertama kalinya. "Madam." "Jangan panggil aku Madam lagi." Darto menatap mata Haruka, kali ini tanpa ragu. "Haruka-san, izinkan saya mencintaimu. Tanpa melihat umur, latar belakang, atau apapun. Saya ingin mencintai yang ada di depan saya ini. Bukan yang dulu, bukan yang mungkin. Tapi yang sekarang." Haruka menutup matanya. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, air matanya jatuh. Bukan karena kesedihan, tapi karena lega. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, Haruka menerima surat dari adik iparnya. Keluarga mendiang suami Haruka mengancam akan mengambil alih rumah jika Haruka benar-benar menjalin hubungan dengan Darto, pria asing, lebih muda, yang dianggap memalukan keluarga. "Ini tanah keluarga suamimu. Kau tahu itu," kata adik iparnya saat berkunjung, dengan nada dingin. "Kami tidak akan tinggal diam kalau kau terus membawa aib seperti ini."
Darto yang mendengar percakapan itu dari dapur mengepalkan tangan. Malamnya, Haruka berkata pelan, "Mungkin aku memang egois, Darto. Tapi aku tak sanggup kehilangan rumah ini. Ini satu-satunya tempat yang membuatku tetap waras." Darto menatapnya dalam. "Kalau rumah ini membuatmu harus kehilangan hatimu, maka bukan rumah ini yang harus kau pertahankan." Beberapa hari kemudian, Haruka menghilang. Darto pulang dari membeli bahan makanan, tapi rumah kosong. Hanya ada selembar surat di meja makan. "Aku pergi untuk mencari jawaban. Jangan cari aku. Kalau takdir ingin kita bersama, kita akan bertemu lagi di bawah pohon sakura itu." 3 hari. Haruka tak kembali. Darto mondar-mandir di rumah itu, memandangi setiap sudut seolah berharap Haruka akan muncul dari balik tirai atau menuruni tangga sambil membawa teh hangat. Tapi tak ada. Hanya keheningan dan suara jarum jam yang terus berdetak. Ia duduk di bawah pohon sakura yang kini tengah mekar penuh. Kelopaknya berjatuhan tertiup angin. Setiap kelopak seolah membawa serpihan kenangan. Tawa pelan Haruka, tatapan lembutnya, dan cara ia menyebut nama Darto dengan aksen yang unik. "Kenapa kau pergi? Saat kita baru mulai hidup?" bisik Darto pelan, hampir tak terdengar. Hari keempat, Darto memutuskan mencarinya. Ia mendatangi rumah adik ipar Haruka, dan ditolak mentah-mentah. "Dia bukan urusanmu lagi. Jangan bawa aib ini lebih jauh," ujar sang adik ipar sambil membanting pintu. Darto juga mendatangi tempat-tempat yang dulu diceritakan Haruka. Taman tempat ia biasa berjalan saat masih muda, kedai teh tempat ia dan suaminya dulu sering berkencan, bahkan kuil tua tempat Haruka sering berdoa. Namun hasilnya nihil. Hingga pada hari ke-7, Darto kembali duduk di bawah pohon sakura itu. Hujan mulai turun. Ia tak peduli. "Aku akan menunggu di sini. Kau bilang, kalau takdir menginginkan kita bersama, kita akan bertemu lagi di sini." Malam turun. Darto tetap bertahan. Tubuhnya menggigil, tapi matanya tak lepas dari gerbang rumah. Lalu, sebuah bayangan muncul perlahan di balik hujan. Langkah kaki kecil menyibak kelopak dan genangan. Haruka berdiri di sana, mengenakan jas hujan lusuh, rambutnya basah, wajahnya letih, tapi ada sinar baru di matanya. Darto berdiri terburu-buru. "Haruka, kau kemana saja?" Haruka tidak langsung menjawab. Ia berjalan pelan ke bawah pohon, lalu berkata, "Aku pergi ke desa kelahiran ibuku, tempat terakhir yang bisa membuatku berpikir jernih. Dan aku sadar, aku tidak takut kehilangan rumah ini. Yang kutakutkan adalah kehilanganmu." Darto menahan napas. Haruka menggenggam tangannya. "Kalau dunia menganggap ini salah, maka biar kita buktikan bahwa cinta bukan soal usia, bukan soal asal, tapi soal keberanian untuk tetap memilih, meski harus kehilangan segalanya." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Darto memeluk Haruka erat, di bawah pohon sakura yang terus menurunkan bunga, seolah memberkati sebuah awal yang baru. Namun esok harinya, kabar tak terduga datang. Haruka pingsan saat menyapu halaman. Dokter mengatakan, tubuhnya mengalami kelelahan ekstrim dan ada perubahan hormon yang aneh. "Kami perlu pemeriksaan lanjutan. Bisa jadi ini sesuatu yang luar biasa." Ruang tunggu klinik kecil di Tokyo dipenuhi aroma disinfektan dan suara langkah kaki perawat. Darto duduk gelisah, menggenggam kedua tangannya erat-erat. Sementara Haruka berada di dalam ruangan pemeriksaan, diam bersama ketegangan yang tak bisa ia jelaskan. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Seorang dokter wanita paruh baya, dengan wajah bingung tapi hangat, mendekati Darto. "Apakah Anda pendamping Madam Haruka?" Darto berdiri, gugup. "Iya, saya Darto. Ada apa, Sensei?" Sang dokter menghela napas pelan, lalu berkata dengan suara hati-hati, "Secara medis, ini hampir mustahil. Tapi, kami telah memastikan lewat 2 kali pemeriksaan. Madam Haruka hamil." Dunia Darto seperti berhenti sejenak. Hamil?" Suaranya tercekat. "Tapi, umur Haruka, dia 50. Kami tahu, ini kasus langka. Tapi kehamilan ini nyata. Masih sangat muda, tapi ada detak jantung janin." Darto terduduk, antara bahagia, bingung, dan takut. Di dalam ruangan,
Haruka menatap layar USG yang menunjukkan titik kecil berdenyut. Air matanya mengalir pelan. Kenapa sekarang? Saat aku nyaris menyerah pada hidup, bisiknya. Saat Darto masuk ke ruangan, Haruka menoleh dengan wajah tak percaya. Aku mengandung Darto. Aku tak tahu apakah ini anugerah atau ujian. Darto memeluknya dari samping, lembut tapi kokoh. Kalau ini anugerah, mari kita jaga. Kalau ini ujian, mari kita lewati. Tapi apapun itu, kita tidak sendiri. Kita bertiga sekarang. Kabar itu menyebar cepat. Para tetangga mulai berbisik. Orang-orang yang dulu memandang Haruka dengan simpati, kini menatapnya dengan curiga dan hinaan. Kau hamil dari anak muda asing itu. Memalukan. Ibumu pasti menangis di alam sana. Suatu hari, Haruka dilempari surat kaleng dengan kata-kata keji di kotak pos. Tapi ia tidak menangis. Tidak lagi. Ia hanya duduk di ruang tamu, memandangi perutnya yang belum menampakkan apa-apa, lalu berkata, "Kalau aku harus kehilangan seluruh dunia untuk mempertahankan kalian, maka biarlah dunia pergi." Namun ujian belum selesai. Dokter memanggil mereka kembali untuk pemeriksaan lanjutan dan berkata dengan wajah tegang, "Ada risiko tinggi dalam kehamilan ini. Usia Madam Haruka dan kondisi hormonal bisa membahayakan nyawa ibu dan bayi. Kami harus berbicara serius tentang kemungkinan tidak melanjutkan kehamilan." Ruang konsultasi rumah sakit sunyi saat dokter menyampaikan peringatan terakhir. Suaranya tenang, tapi tegas. Kehamilan ini sangat berisiko. Peluang komplikasi tinggi. Kami harus bertanya dengan serius. Apakah Anda tetap ingin melanjutkan ini, Madam Haruka? Darto menatap Haruka. Wajah wanita itu tenang. Matanya lurus menatap jendela, ke arah langit yang mulai cerah. "Sensei," jawab Haruka akhirnya. "Sepanjang hidup, aku selalu kehilangan suami, keluarga, dan rasa percaya pada hidup. Semua pernah pergi. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya, aku diberi kesempatan memberi hidup." Ia menoleh ke Darto. "Dan aku tahu, aku tidak sendiri." Darto menggenggam tangannya, mengangguk. "Kami akan jalani ini bersama." Bulan-bulan berlalu dalam kehati-hatian dan perjuangan. Haruka harus berdress total di trimester akhir. Darto bekerja paruh waktu, menyisihkan uang dan merawat Haruka siang dan malam. Ia belajar memasak makanan bergizi, belajar mengganti spray sambil menangis diam-diam saat Haruka tak sanggup bangun. Tetangga-tetangga yang dulu mencibir, pelan-pelan mulai diam. Mereka melihat bagaimana Darto tak pernah menyerah. Bahkan saat Haruka harus masuk rumah sakit lebih awal karena tekanan darah tinggi, Darto tetap berada di samping ranjangnya, memegangi tangan yang dulu terasa dingin, tapi kini terasa penuh harapan. Suatu malam di awal musim gugur, Haruka mulai kontraksi. Proses persalinan berjalan sulit. Dokter memperingatkan, salah satu dari mereka bisa tak selamat. Kalau harus memilih, selamatkan bayinya. Bisik Haruka pada Darto sebelum masuk ruang bersalin. "Biar satu bagian dariku tetap hidup, walau aku pergi." Tapi Darto mencium tangannya dan berkata dengan air mata berlinang, "Kita bertiga pulang. Tidak kurang satu." Dan keajaiban pun terjadi. Setelah 8 jam penuh perjuangan, tangisan bayi pertama mereka pecah di ruang bersalin. Seorang bayi perempuan kecil dengan rambut hitam lebat, dibalut selimut merah muda. Haruka selamat. Lemas, tapi tersenyum. "Namanya siapa?" tanya perawat. Darto menggenggam tangan Haruka, lalu menjawab, "Sakura, karena dia tumbuh di musim yang sama, dari pohon cinta yang kami rawat dengan air mata dan harapan." 2 tahun kemudian, di bawah pohon sakura yang sama, Darto duduk memangku sakura kecil yang tertawa dan meraih kelopak bunga. Haruka duduk di sampingnya, rambutnya mulai memutih, tapi senyumnya tak pernah setenang ini. Mereka bukan pasangan biasa, bukan kisah cinta yang mudah, tapi mereka memilih, meski dikecam, meski harus kehilangan segalanya. Dan kini, mereka punya segalanya. Rumah yang hidup, pohon yang mekar, dan cinta yang tak lagi diragukan. "Kalau waktu bisa diulang, aku tetap akan memperbaiki AC di rumah itu," kata Darto sambil tertawa. Haruka menggenggam tangannya. "Karena ternyata, yang kau perbaiki bukan cuma AC, tapi hatiku."